Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbika wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, inna minas syajari la syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul mu'min. Qalu ma hiya Rasulullah? Qala ya syajaratun nakhil. Wa qala ahadul ulama ismuhu Asy-Syaikh Ibnu Al-Iskandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi ikhdan nasaihihi al-maktubah bil ahkam. Man wajada thamrata amalihi ajilan fa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah masjid Al-Faid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang cukup pada kita semuanya, sehingga dalam suasana pandemi ini kita masih semangat istiqamah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, melaksanakan ibadah sunnah, termasuk mengadakan kajian keislaman untuk menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah walaupun lewat online. Mudah-mudahan segala mujahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan kita dalam beribadah diampuninya, dan kita dimasukkan dalam nanti di surga bersama orang yang dicintai Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, seorang ulama ahli tasawuf yang bernama Asy-Syaikh Ibnu Al-Iskandari di dalam kitab Ahkamnya menyatakan, man wajada thamrata amalihi ajilan fa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang mendapatkan buah amal ibadahnya di dunia ini, maka itu pertanda bahwa amal ibadahnya diterima oleh Allah nanti insya Allah di yaumul qiyamah. Masyaallah muslimin yang dirahmati, ketika seorang mukmin beribadah kepada Allah, tentu dia tidak tahu apakah ibadahnya itu diterima atau tidak. Tetapi manakala ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada tanda-tandanya yang kita rasakan di dunia. Buah ibadah kita itu sudah kita rasakan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, di dalam surat Ibrahim ayat 23-24, Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil atau permisalan tentang kepribadian orang yang beriman. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbika wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kau fikirkan bagaimana Allah membuat perumpamaan
kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, yang terpatri dalam dada orang yang beriman, itu kasajrin thayyibah, kayak pohon yang baik. Apa pohon yang baik itu? Ditaruh Nabi, yaitu pohon kurma. Apa ciri khas pohon kurma? Asluha thabitun, akarnya kokoh di bawah tanah. Wa far'uha fis sama, batangnya tinggi menjulang ke langit. Kemudian tu'ti ukulaha kullahin bidzikriha, buah kurma itu memberikan buahnya setiap saat dalam hidup Tuhan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menerangkan, inna minasyajari la syajaratan, di antara pohon-pohon ini yang ada di dunia ini ada sebuah pohon, la yasqutu waraqaha, yang daunnya tidak pernah rontok. Wa innaha matsalul mu'min, dan pohon itu adalah merupakan tamsil, perumpamaan kepribadian orang yang beriman. Para sahabat bertanya, "Mahya ya Rasulullah, apa pohon itu?" Terus menjawab, "Biasa jauh akhlak, ya pohon kurma." Jadi pohon kurma ini memiliki sifat-sifat yang sangat baik, yang selayaknya dimiliki oleh orang yang baik. Apa sifat pohon kurma itu? Terangkan di dalam surat Ibrahim ayat 23 dan 24, itu ada 3. Yang pertama adalah asluha thabitun, akarnya kokoh di dalam tanah. Apa maknanya? Bahwa akidah orang yang beriman itu imannya harus kokoh, harus kuat. Apa tanda iman yang kuat? Tanda iman yang kuat itu ditandai dengan 2 hal yang paling pokok. Yang pertama, tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman itu harus percaya bahwa yang ngasih rezeki adalah Allah, yang ngasih manfaat adalah Allah, kalau ngasih adalah Allah, menghidupkan adalah Allah. Maka dia hanya beribadah, hanya berdoa, dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain. Oleh karena itu, apabila seorang mukmin ini musyrik, menyekutukan Allah, maka amal ibadahnya menjadi rontok. Masyaallah muslimin wa zumratul mukminin, dirahmati Allah. Yang kedua, iman yang kuat itu ditandai dengan keyakinan yang sempurna tanpa ragu-ragu. Yakin terhadap keberadaan Allah. Ya. Yakin terhadap adanya yaumul qiyamah. Tidak boleh ada ragu-ragu. Kalau ada ragu-ragunya, maka akidahnya kuat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Yang namanya orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'min rahimakumullah. Kemudian ciri pohon kurma berikutnya adalah batangnya tinggi menjulang ke langit. Apa maknanya? Bahwa di atas akidah yang kuat itu orang yang beriman membangun ibadah-ibadah yang bagus. Nah, ibadah yang bagus itu terbagi 2, yaitu ibadah-ibadah yang wajib, dan yang kedua adalah ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang yang beriman ini selayaknya setelah melaksanakan yang fardu-fardu, hendaklah dia memperjuangkan untuk istiqomah melaksanakan yang sunnah-sunnah. Karena amalan-amalan sunnah itu banyak faedahnya. Di antaranya akan menyebabkan doa-doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan membawa keberkahan hidup, akan membawa ketentraman rohani. Dan nanti di yaumul qiyamah, di yaumul hisab, kita akan mendapatkan keringanan. Karena seandainya ada amalan-amalan fardu yang kurang baik,
maka amalan-amalan sunnah itu menjadi tambalan bagi kita. Demikian juga orang yang rajin melaksanakan amalan sunnah, surganya bisa lebih tinggi dibanding orang-orang yang hanya melaksanakan yang fardu. Bahkan orang yang rajin istiqomah melaksanakan qiyamul lail dan sebuah hadis bisa masuk surga tanpa hisab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga dari pohon kurma adalah tu'ti ukulaha kulla khairin bi dzikrillah. Pohon kurma ini memberikan buahnya setiap saat dengan izin Allah. Apa maknanya? Bahwa orang yang beriman dengan akidah yang kokoh, dengan ibadah yang ia lakukan, ibadah fardu dan ibadah sunnah, maka ibadahnya itu memberikan buah baik untuk diri pribadinya ataupun untuk masyarakat sekitar. Nah, Ibnu Athaillah mengatakan, jika kita beribadah kepada Allah, sudah kita rasakan buahnya di dunia ini, maka itu pertanda baik bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan rahmat di akhirat. Apa itu buah-buah ibadah yang kita rasakan di dunia ini, rasanya dan manfaat? Menurut para ulama di dalam kitab Al-Hikam, setidaknya ada 5. Yang pertama adalah lazzatul ta'ah wa halawatul munajat. Merasa lezatnya taat, lezatnya ibadah kepada Allah, dan manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah merasa menikmati manisnya ibadah, manisnya munajat, berarti itu ibadah kita sudah baik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bahkan ada seorang ulama yang namanya Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan, ahlul laili fi lailihim alladzu min ahlil lailihim walau la ahbabtu walau la qiyamul laili ma ahbabtu rafa'atu. Orang yang rajin melaksanakan sholat malam, zikir malam di malam hari itu, batinnya lebih berbahagia daripada orang yang bermain musik ketika bermain musik. Mengapa? Karena bahagianya munajat kepada Allah itu adalah bahagia rohani, batin. Sedangkan bahagianya orang yang bermain musik itu bahagia nafsu. Ketika bermain musik, bermain karapole, dia tuh bahagia, senang, lupa problemnya. Tapi begitu keluar dari pertunjukan, kembali ke musik dengan problemnya. Tapi kalau orang itu bahagia baik karena beribadah kepada Allah, dia menerima kehidupan dengan nyaman dan enak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati. Yang kedua, ibadah yang bagus itu melahirkan ketentraman jiwa. Sebagaimana Rasulullah SAW, Allah SWT menyatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang yang beriman itu senantiasa tenang hatinya karena banyak zikir, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sama-sama kena musibah, sama-sama hidup fakir, sama-sama misalnya seseorang itu cacat fisik, tapi kalau orang itu ahli ibadah, dia akan tenang, tentram menghadapinya. Tapi kalau orang kena musibah tapi tidak punya iman, ibadahnya kurang bagus, dia akan menderita, bahkan bisa buruk. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, buah ibadah itu adalah ar-ridha wa taslim bi qada'illahi ta'ala. Ridha, pasrah, menerima dengan ikhlas takdir-takdir kehidupan yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau orang disuruh ridha ketika jabatannya tinggi, ketika kaya, tentu kan.
Tetapi ketika orang itu kena musibah, hidup dalam kemiskinan, cacat fisik, kemudian disuruh ridho terhadap takdir-takdir kedua ini, tentu tidak mudah. Harus belajar menata hati dan memahami hikmah-hikmah di balik takdir yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ibadahnya bagus ketika hidup dalam suasana miskin, tidak bergelimang harta, dia akan khusnudzon kepada Allah. Dia akan mengatakan, mungkin suasana miskin itu lebih baik untukku. Dengan begitu, aku bisa banyak beribadah kepada Allah. Tidak pernah menggerutu, tidak pernah menyesali dan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qani'a bima ataahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, kemudian diberi kecukupan dalam hidupnya, kemudian dia ridho dan qanaah dengan apa yang diberi Allah padanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh-sungguh tidak ridho, murka kepada orang yang tidak menerima takdir-takdir Allah yang diberikan kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW mensabdakan, man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda biqadai fal yakhdud min tahti samai wal yattaqid rabban siwak. Siapa yang tidak mau bersyukur dengan nikmat-nikmatku, aku beri kekayaan malah lupa kepadaku, tidak mau ibadah. Walam yasbir ala balai, dan tidak pernah mau sabar terhadap musibah yang aku berikan kepada dia. Walam yarda biqadai, dan tidak ridho terhadap takdir-takdir. Fal yakhdud min tahti samai, maka dia keluar dari bawah langitku ini. Wal yattakhidh rabban siwaya, dan hendaklah dia mengambil Tuhan selain aku. Orang yang ibadahnya bagus, dia akan mengenal Allah, dan dia yakin di balik takdir-takdir kehidupan yang menimpa dirinya itu pasti ada hikmahnya. Itulah kata seorang ahli hikmah, man arafa wa azala turmata wa qala kullu fil. Siapa yang mengenal Allah lantaran ibadahnya bagus, maka dia tidak akan menuduh Allah tidak adil, dan dia berkata segala perbuatan Allah itu, ketentuan Allah itu, takdir Allah itu pasti ada hikmahnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian buah ibadah berikutnya adalah ibadah yang baik itu menimbulkan muraqabah. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ibadah yang bagus itu dia akan tidak mudah meninggalkan dosa-dosa. Apalagi dia akan tidak mudah melakukan dosa-dosa. Apalagi dosa-dosa besar. Mengapa? Karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Itulah mengapa Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ibadah yang bagus itu akan menumbuhkan akhlak yang baik. Orang yang ibadahnya bagus, sholat malamnya bagus dan benar, maka akan menimbulkan akhlak yang baik. Dia suka membantu orang lain yang berkebutuhan, sedekah kepada fakir miskin, menolong anak yatim. Kalau tidak mampu karena dia memang juga hidupnya pas-pasan juga miskin, dia akan berusaha berkata-kata yang baik. Yang penting tidak menyakiti orang lain. Kalau ada orang lain yang menyakitinya, mendoliminya, dia akan memaafkan sebelum orang itu minta maaf. Jadi, ma'asyiral muslimin,
buah daripada ibadah yang bagus, ibadah yang nyambung kepada Allah itu akan menimbulkan akhlak yang baik yang bisa dirasakan buahnya bagi orang sekitar. Oleh karena itu Nabi mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulul nar. Kamu jangan dengki-dengki, karena dengki itu akan membuat amal ibadahmu terbakar, tidak ada pahalanya sebagaimana api makan kayu bakar. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, dikisahkan di dalam sebuah hadis ketika Nabi Muhammad SAW sedang majelis taklim, tahu-tahu ada seorang yang tua menteng sajadah, kemudian dia mengatakan, telah lewat kepadamu calon penghuni surga. 3 kali Nabi dilewati orang itu, 3 kali Nabi menyampaikan bahwa telah lewat kepadamu seorang penghuni surga. Maka kemudian seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As heran-heran, mengapa orang yang kayak gitu kok dijamin masuk surga? Nabi mengatakannya 3 kali. Akhirnya dia itu menginap di rumahnya 3 malam. Ternyata apa? Setelah dilihat ternyata ibadahnya biasa-biasa saja. Sholat malam tidak panjang-panjang, hanya menjelang subuh. Ya. Membaca Qur'annya juga tidak berjus-jus. Amal ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian Abdullah bertanya, wahai Tuhan, mengapa Allah, Nabi mengatakan, engkau ini akan masuk surga sampai 3 kali, padahal ibadahmu biasa-biasa. Ternyata orang tadi menjawab, ya Tuhan, saya ini diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebersihan hati. Saya tidak pernah iri terhadap kekayaan orang lain. Demikian juga apabila ada orang lain berbuat salah kepadaku, menyakiti hati, aku selalu memaafkan mereka sebelum minta maaf kepadaku. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, inilah 5 buah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apabila buah-buah ibadah ini kita rasakan di dunia ini, maka itu pertanda baik bahwa ibadah kita itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi rahmat bagi kita di akhirat. Tetapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, tiap hari sholat 5 waktu, tapi masih selalu menggerutu terhadap nasib-nasib kehidupan yang menimpa diri, kemudian tidak bisa meninggalkan dosa-dosa besar, tidak bisa meninggalkan maksiat kepada Allah, kemudian suka berbuat zalim kepada sesama, maka orang tadi harus berwaspada, harus mawas diri. Jangan-jangan ibadahnya itu baru sekedar ibadah luar, ibadah kulit, gerak badannya orang sholat, tetapi hatinya tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila kita dengan ibadah-ibadah itu sudah merasakan buahnya di dunia ini yang kita sebutkan tadi, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Itu pertanda baik bahwa insya Allah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan mendapatkan rahmatnya di yaumul qiyamah. Masyaallah muslimin, ini yang disampaikan, mudah-mudahan pada mari kita lakukan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa jama'atana wa ikhwanana min ahli al-iman wa ahli al-khair wa ahli at-taqwa wa ahli al-ibadah wa la taj'alna wa ikhwana fi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم احينا على الايمان وامنا على الايمان وارزقنا الاستقامه وحسن الخاتمه واجعل اخر كلامنا عند انتهاء اجالنا كلمه التوحيد كلمه الاخلاص لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخلنا الجنه مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.